Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, salah satu pertimbangan pemerintah menyiapkan stimulus yakni untuk menjaga daya beli masyarakat yang berpotensi tertekan akibat berbagai gejolak ekonomi. Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi baru untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level 18.100 per dolar Amerika Serikat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, salah satu pertimbangan pemerintah menyiapkan stimulus yakni untuk menjaga daya beli masyarakat yang berpotensi tertekan akibat berbagai gejolak ekonomi. Meski belum memperinci bentuk stimulus yang akan diberikan, Erlangga memastikan pembahasan mengenai stimulus rencananya akan dilakukan dalam rapat koordinasi pemerintah yang dijadwalkan berlangsung pekan ini. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam rapat yang melibatkan kementerian terkait di bawah koordinasi pemerintah. Nanti kita bahas mungkin untuk masyarakat nanti dalam waktu dekat mungkin kita akan sampaikan. Daya beli ya, Pak? Ya. Kapan stimulusnya? Akan dirapatkan minggu ini. Soal apa aja? Nanti dirapatkan di Menko. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan program-program unggulan pemerintah termasuk program makan bergizi gratis memiliki ruang anggaran yang sangat fleksibel. Anggaran program tersebut bahkan siap diefisiensikan atau dipangkas jika kondisi fiskal negara terdesak akibat tekanan ekonomi global. Purbaya mengungkapkan dalam pertemuan terakhirnya dengan lembaga pemeringkat internasional S&P, investor global sebenarnya tidak mempermasalahkan substansi dari program-program prioritas tersebut. Para investor hanya mengkhawatirkan sentimen negatif yang terlanjur berkembang di pasar keuangan. Purbaya memastikan pemerintah telah meyakinkan pelaku pasar bahwa fondasi fiskal Indonesia tetap kokoh. Meski program-program strategis tersebut tetap berjalan, defisit anggaran akan tetap dijaga ketat di batas aman. Antara lain saya bilang bisa dari MBG. Antara lain ya mungkin ya. Tentu aja itu tergantung kepada putusan Bapak Presiden, petunjuk Bapak Presiden. Tapi kan clear, Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga. Kalau nggak ada langkah yang seperti kemarin. Malah MBG diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk menjaga belanja nggak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Badan Gizi Nasional akan menggandeng investor untuk pembangunan dapur di wilayah 3T. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen dalam melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional berkomitmen melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini ditempuh melalui berbagai strategi, mulai dari menggandeng investor dan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan dapur di wilayah 3T hingga menghentikan sementara pembangunan dapur baru. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan upaya mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan dapur MBG di daerah 3T tanpa membebani APBN merupakan bagian dari upaya efisiensi yang sedang dijalankan BGN di tengah kebutuhan peningkatan kualitas layanan program MBG. Selain mencari sumber pendanaan non-APBN, BGN juga memutuskan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur baru. Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum ke sini nih, sudah didemo nih oleh rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri. Nanik menegaskan fokus utama lembaganya saat ini bukan lagi menambah jumlah dapur, melainkan memperbaiki tata kelola dan memastikan seluruh dapur yang sudah beroperasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. BP BUMN akan menutup 14 anak usaha PT Telkom Indonesia Persero Tbk seiring dengan adanya program streamlining yang dilakukan di seluruh BUMN dengan cara merger maupun likuidasi. Kepala BP BUMN Doni Oskaria mengaku tidak akan ada PHK dalam aksi korporasi tersebut.
Kepala BP BUMN Doni Oskaria mengaku akan menutup 14 anak usaha PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan adanya program streamlining yang dilakukan di seluruh BUMN dengan cara merger maupun likuidasi. Doni Oskaria menegaskan tidak akan ada PHK dalam penutupan anak usaha Telkom. Pasalnya, pegawai yang terdampak dalam program streamlining akan dipekerjakan di perusahaan lain yang digabungkan atau dikonsolidasikan dengan perusahaan lain menjadi satu, salah satunya di fiber optik. Konsolidasi, misalkan kayak fiber optik itu nanti terkonsol, ada beberapa perusahaan menjadi satu, kan size-nya menjadi besar, karyawannya ikut, kan banyaknya merger, gitu. Saat ini, Telkom memiliki anak usaha sebanyak 67 perusahaan, di mana nantinya 12 hingga 14 anak usaha akan dilakukan konsolidasi atau merger. Beberapa rencana penggabungan atau konsolidasi di anak usaha Telkom meliputi anak usaha yang memiliki lini bisnis fiber optik, pengembangan data center, tower, hingga infrastruktur. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pihaknya akan menyatakan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Trump mengeluarkan pernyataan tersebut hanya beberapa jam setelah Iran dan Israel sepakat untuk menghentikan eskalasi kekerasan terburuk sejak berlakunya gencatan senjata pada April lalu. Trump menyebut kemenangan bagi Amerika Serikat atas Iran akan segera terjadi dan dengan kemenangan tersebut, Trump optimis harga minyak mentah dunia akan kembali turun. Adapun ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam sejak hari Minggu lalu ketika Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut. Israel tetap menyerang Lebanon meskipun gencatan senjata masih berlangsung. Langkah tersebut mendorong Iran untuk melakukan balasan atas serangan Israel ke Lebanon dengan meluncurkan rudal ke wilayah utara Israel. Serangan Iran tersebut justru memicu gelombang serangan Israel ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pihaknya akan menyatakan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Trump mengeluarkan pernyataan tersebut hanya beberapa jam setelah Iran dan Israel sepakat untuk menghentikan eskalasi kekerasan terburuk sejak berlakunya gencatan senjata pada April lalu. Trump menyebut kemenangan bagi Amerika Serikat atas Iran akan segera terjadi dan dengan kemenangan tersebut, Trump optimis harga minyak mentah dunia akan kembali turun. Adapun ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam sejak hari Minggu lalu ketika Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut. Israel tetap menyerang Lebanon meskipun gencatan senjata masih berlangsung. Langkah tersebut mendorong Iran untuk melakukan balasan atas serangan Israel ke Lebanon dengan meluncurkan rudal ke wilayah utara Israel. Serangan Iran tersebut justru memicu gelombang serangan Israel ke Iran.